gimana ya, kayak melebihi gitu berarti, maksudnya mengontrol. Kadang kan kemarahan itu kita nggak mau marah, tiba-tiba bisa aja terjadi. Hasilnya kan kemarahan itu nggak keluar, tapi ke dalam diri kita sendiri berarti. Maksud saya gimana biar tenang gitu. Iya. Kemarahan itu kan muncul karena melihat sesuatu dari sisi negatifnya. Entah kemarahan terhadap seseorang atau kemarahan terhadap situasi dan kondisi, marah muncul karena melihat sisi negatifnya. Kalau kemudian kita bisa mampu melihat sisi positifnya, kemarahan pasti lenyap. Contohnya apa? Ini disampaikan oleh Bhante Sariputa. Ketika kita marah terhadap seseorang, cobalah kita melihat sisi positif yang dimiliki oleh orang tersebut. Mungkin pernah melakukan perbuatan yang baik, kita ingat. Walaupun dia itu mungkin pernah jahat terhadap kita, tetapi kita ingat, oh dia pernah juga berdana kewihara misalnya, oh dia pernah juga mempraktikkan sila, oh dia pernah juga bermeditasi. Nggak buruk-buruk amat kok, ada kebaikannya juga. Nah, ketika mengingat kebaikan orang tersebut, kemarahan bisa lenyap. Lantas bagaimana kalau misalnya setelah diingat-ingat ucapannya semuanya buruk, perbuatannya semuanya buruk, dan tidak ada kebaikan sama sekali? Bahkan Bhante Sariputa menyampaikan, lihatlah orang tersebut seperti kita melihat seorang pengemis. Kalau kita melihat pengemis yang memang membutuhkan, yang sedang menderita, kita tidak akan marah. Bahkan kita akan memunculkan rasa kasihan. Kenapa melihat orang demikian seperti pengemis? Karena orang yang jahat, yang tidak ada kebaikan sama sekali, adalah orang yang sedang menderita. Adalah orang yang sedang menggali kuburnya sendiri. Artinya orang yang sedang berbuat yang nantinya akan memberikan penderitaan bagi dia. Nah, melihat orang yang menderita, apakah kemudian layak bagi kita untuk memunculkan kemarahan? Justru kita harus kasihan, karena dia sedang menderita. Nah, oleh sebab itu, dengan kita melihat sisi positifnya, maka kita akan bisa melenyapkan kemarahan. Lantas bagaimana dengan kalau marah dengan situasi dan kondisi? Ya kan? Ya sebenarnya kita bisa melihat sisi positifnya juga. Positifnya apa? Contohnya, kita bisa melihat bahwasanya, oh inilah kesempatan saya untuk melatih kesabaran. Kan begitu misalnya ketika di New York ada traffic jam gitu kan, muncul kemarahan kan gitu kan. Nah, kalau kita bisa melihat sisi positifnya, justru kita bisa melihat ini waktu saya untuk melatih kesabaran. Ya kan? Nah, kalau demikian halnya, kemarahan tidak akan muncul. Kalaupun muncul kemudian langsung teratasi. Jadi sebenarnya semua hal itu yang membuat kemarahan, asal kita pandai-pandainya untuk membawa batin kita, itu bisa lenyap. Asal kebijaksanaan ada di sana. Bahkan suatu kali ada seorang Bhante yang datang pada Sang Buddha dan menyampaikan, oh Bhante, saya mau untuk puasa kali ini saya akan ke kampung saya, namanya Sunaparanta. Sang Buddha menyampaikan, orang Sunaparanta kan orangnya kasar-kasar. Bagaimana kalau mereka itu mengucapkan kata-kata kasar kepada kamu? Kemudian Bhante ini mengatakan, kalau mereka mengucapkan kata-kata yang kasar kepada saya akan berpikir bahwa orang Sunaparanta ini orangnya baik-baik. Kenapa? Mereka tidak memukul saya. Lantas bagaimana kalau misalnya memukul saya? Memukul namanya puna sebenarnya. Bhante puna. Lantas apa yang kamu lakukan? Ya saya akan berpikir, orang Sunaparanta ini baik-baik. Karena tidak memukul saya dengan batu. Nah, kalau mukul dengan batu bagaimana? Saya akan berpikir mereka baik-baik karena tidak menusuk saya dengan senjata. Kalau kemudian menusuk dengan senjata, bagaimana? Saya akan berpikir mereka orang baik-baik karena tidak membunuh saya.
Jadi selalu melihat sisi positifnya. Oh iya. Tapi bisa dilatih juga. Memungkinkan untuk bisa dilatih. Itu juga cara gitu ya. Jadi melihat sisi positifnya. Tetapi cara yang baik adalah juga yang patut untuk dilakukan adalah sedia payung sebelum hujan. Artinya apa? Kembangkan cinta kasih sebaik mungkin. Sehingga ketika nanti bertemu dengan orang-orang yang mungkin melakukan atau katakan treating us with the bad action, kita tidak akan mudah marah. Kenapa? Batin kita sudah dijaga dengan pengembangan cinta kasih. Jadi sedia payung sebelum hujan. Kalau marah terus, kadang orang pikir kita bodoh. Tidak masalah. Tidak masalah. Berbeda. Jadi kebodohan itu bukan karena kita itu terlihat menerima. Suatu kali Sang Buddha bertemu dengan, jadi ceritanya itu ada seorang perempuan, dia punya suami. Suaminya itu adalah seorang yang punya keyakinan terhadap pertama lain. Nah, istrinya ini punya keyakinan terhadap Sang Buddha. Dan ketika dia suatu kali berjalan, dia terjatuh dan refleks. Dia mengatakan, Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Wow, suaminya marah gitu kan. Kemudian nanti kalau saya ketemu dengan Sang Buddha, nanti akan saya marahi Sang Buddha gitu kan. Istrinya malah suka. Karena dia tahu bahwa nanti kalau ketemu dengan Sang Buddha, dia nggak bisa apa-apa gitu kan. Betul, ketika Sang Buddha datang, kemudian Brahmana ini datang kepada Sang Buddha. Tetapi Brahmana ini kan orang yang pandai, walaupun dia punya kemarahan, tapi dia pandai. Nah, dia bertanya kepada Sang Buddha, setelah membunuh apa seseorang bisa tidur nyenyak? Setelah membunuh apa seseorang tidak bersedih? Bertanya kepada Sang Buddha. Nah, apa jawaban Sang Buddha? Kira-kira apa? Setelah membunuh kilesa ya. Nah, Sang Buddha menyatakan setelah membunuh kemarahan. Setelah membunuh kemarahan, seseorang bisa tidur nyenyak. Kodang citwa sukang seti. Dan setelah membunuh kemarahan, seseorang tidak bersedih. Kodang citwa nak sucati. Karena apa? Kenapa Brahmana ini bertanya demikian? Karena dia itu, karena marahnya terhadap Sang Buddha, dia tidak bisa tidur. Maka dia bertanya kepada Sang Buddha demikian. Nah, akhirnya mendengar jawaban Sang Buddha, Brahmana ini menjadi kagum, bahkan dia menjadi seorang biku. Saudaranya tahu kakaknya jadi biku, marah dia. Datang kepada Sang Buddha. Dan bahkan dikatakan saudaranya ini sampai mengucapkan kata-kata kasar, di mana kalau dalam kitab Pulasan mengucapkan kata-kata kasar dengan 500 syair. Saking pandinya ya, dengan 500 syair. Nah, Sang Buddha diam saja. Setelah selesai, dan Sang Buddha bertanya, sudah? Sudah, Bante. Kemudian Sang Buddha hanya mengatakan, kalau seandainya ada seseorang bertamu ke Anda, dan Anda memberikan gift, dan Anda tidak menerima gift tersebut, maksudnya memberikan gift kepada tamu tersebut, dan tamu tersebut tidak menerima gift yang diberikan, lantas gift tersebut jadi milik siapa? Ya jadi milik saya gitu kan. Brahmana kan jadi milik saya lagi kan. Ya demikian pula, Anda datang ke sini memberikan hadiah kemarahan, tidak saya terima, berarti milik kamu sendiri. Wah, dia menjadi apa kan, tergugah gitu kan. Wah, ternyata Sang Buddha sedemikian hebatnya gitu kan. Nah, dia terkonversi menjadi biku. Ada adiknya lagi yang tahu, marah lagi. Marah lagi. Marah lagi. Ya, ada beberapa saudara jadi marah kepada Sang Buddha. Juga dengan kemarahan mengucapkan syair. Dan Sang Buddha memberikan sebuah perumpamaan. Jadi seperti seseorang yang melempar
debu melawan arah angin. Siapa yang kemudian akan mendapatkan debu tersebut? Dia sendiri kan. Nah demikian pula seseorang yang mengucapkan kata-kata kasar terhadap orang yang baik. Ya Sang Buddha, termasuk ya Sang Buddha, para arhanta, orang yang suci, orang yang baik, itu akan kembali pada dirinya sendiri. Nah mendengar begitu dia juga terkonversi juga menjadi Buddhis. Ada juga kemudian ada adiknya lagi. Datang lagi marah gitu kan. Iya. Iya sampai datang marah dengan Sang Buddha karena saking marahnya sampai nggak bisa bicara. Diam aja. Diam aja gitu, nggak bisa bicara. Nah Sang Buddha di situ memberikan syair bahwasanya seseorang berpikir bahwa dengan dia bisa mengucapkan sesuatu kepada orang lain dengan kemarahan, dia menjadi pemenang. Tapi pemenang sejati adalah ketika seseorang bisa mengalahkan dirinya sendiri. Itu pemenang sejati. Nah, ini penting. Artinya mungkin orang berpikir ketika dimarahi kok diam saja, berarti dia menang. Tidak. Pemenang sejati adalah ketika dia bisa menenangkan dirinya sendiri. Dia menjadi tenang, tidak membalas dengan kemarahan, batinnya tetap damai, bahkan kalau bisa membalas dengan cinta kasih. Itu adalah pemenang sejati. Sementara orang yang terus diserat oleh kemarahan, dia yang sebenarnya sudah terkalahkan. Ya silakan, mungkin orang berpikir ketika tidak membalas dengan kemarahan seperti kalah, tetapi itu bukan cara Buddhis. Cara Buddhis adalah dengan memenangkan dirinya sendiri. Yang bertanya siapa? Kok saya ngeliatnya yang sana? Oh sini. Oke. Oke. Begitu ya? Betul Pak Cik, melawan diri sendiri itu paling sulit. Paling sulit, tetapi itulah kemenangan yang terbesar adalah memenangkan diri sendiri. Kalau memenangkan orang lain sebenarnya gampang. Gampang sekali kan? Orang punya senapan. Dan mudah sekali kan? Bisa bisa mengalahkan diri sendiri, itu yang terbaik. Ya. Saya mau nanya suku Saka, Bante. Waktu hampir diserbu itu, Bante. Sang Buddha membiarkan kan hal itu terjadi, Bante. Terus karena itu memang sudah karmanya mereka kan, Bante. Dulu karena mereka pernah menyerang itu, Bante. Nah, dengan kekuatan Sang Buddha itu kan sebenarnya kayak, jadi ceritanya gini, Bante. Dulu kan ada cerita yang saling membenci, Bante. Lalu dia terakhir sebagai macan, dia terakhir sebagai kambing dimakan. Nanti dia terakhir dia bunuh anaknya, terus ini bunuh ininya gitu loh, Bante. Kan itu bisa berhenti ketika bertemu dengan Sang Buddha. Bertemu dengan Sang Buddha dengan cinta kasih gitu loh, Bante. Nah, ketika suku Saka itu, Bante, kan Sang Buddha bisa ini. Begini, karena biasanya Sang Buddha ini ketika ada sesuatu yang beliau mencoba untuk menghentikan, itu biasanya hanya 3 kali. Hanya 3 kali. Itu sudah 3 kali dicoba oleh Sang Buddha untuk dihentikan. Ketika Widudaba itu, anaknya Raja Pasenadi Kosala yang menyerang suku Sakya itu sudah 3 kali. Nah 3 kali ini berhasil gitu kan, tetapi kemudian datang lagi. Dan biasanya Sang Buddha itu memang hanya bisa 3 kali biasanya. Entah itu alasannya bagaimana, tetapi biasanya 3 kali. Tapi kalau di dalam cerita tersebut kan memang itu sudah karmanya ya. Karma yang sudah tidak bisa dihentikan oleh suku Sakya. Karena karma buruk pada masa lampau sehingga harus mendapatkan buah karmanya. Tapi oleh Sang Buddha sudah 3 kali berusaha untuk dihentikan. Ketika dari Kosala yang menyerang suku Sakya itu sudah 3 kali dihentikan. Tapi kalau yang cerita mengenai ini kan
cerita mengenai syair yang tadi saya sampaikan, kebencian tidak berakhir dengan kebencian, tapi dengan tidak membenci, kebencian berakhir. Nah itu di dalam Dhammapada kata yang dalam kehidupannya lampau pernah melakukan saling membenci, kemudian berulang-ulang gitu kan, mereka saling membunuh terutama anaknya. Nah kemudian ketika bertemu dengan Sang Buddha menceritakan kehidupan mereka yang lampau, mereka bisa artinya menyadari kesalahan mereka. Ya terkadang demikian. Dan juga terkadang pula Sang Buddha ini, ya kan kita selalu berpikir berarti Sang Buddha kan seharusnya, misalnya kejadian seperti Anggulimala gitu kan, dia sudah membunuh banyak orang, ribuan orang kan dibunuh kan. Nah tetapi kenapa kok Sang Buddha menghentikan Anggulimala ini ketika sudah banyak membunuh? Kenapa tidak dari awal saja sehingga kurbannya itu tidak banyak yang gitu? Pikiran kita kan demikian kan, karena sok manusiawi kan, iya kan? Tetapi Sang Buddha biasanya itu akan membabarkan dhamma ketika melihat mungkin seseorang atau kelompok orang yang batinnya sudah matang. Jadi setiap pagi itu beliau akan menggunakan namanya jalanyana atau pengetahuan, jaring pengetahuan untuk menjaring hari ini siapa yang batinnya sudah matang. Nah pada waktu itu Anggulimala ini yang walaupun sudah membunuh ribuan orang itu batinnya sudah matang. Kenapa? Karena dia itu sudah jijik sekali dengan perbuatannya sebenarnya. Ibaratnya sudah memunculkan nibida. Dia tidak bisa lepas dari obligasi atau kewajiban sebagai murid terhadap guru. Tetapi di saat yang sama dia itu sudah jijik dengan perbuatan yang dia lakukan, membunuh banyak orang. Dan tinggal kemudian karena batin sudah betul-betul sudah ingin melepas, ya kan dibutuhkan seseorang yang memang bisa memberikan dhamma yang paling cocok, yaitu Sang Buddha. Maka Sang Buddha melihat Anggulimala ini batin sudah matang. Maka begitu Sang Buddha datang, nah dia langsung meletakkan senjatanya, bersujud, kemudian menjadi seorang biku. Kalau orang lain yang datang, nggak bisa, dibunuh juga. Kalau kita yang dulu pas itu datang, pasti dibunuh pasti. Ngomong apapun tidak akan diterima. Tapi Sang Buddha kan punya kekuatan dan tahu caranya, itu berbeda. Terus kaitannya Anggulimala berarti dengan pekerjaan berarti. Kadang ada pekerjaan yang merugikan, tapi karena faktor tertentu berarti misalnya karena dari atasan atau ada ancaman dipecat atau mungkin untuk mengejar karir, tapi kita tuh tidak pernah ikhlas berarti melakukannya. Seperti kayak misalnya marketing harus berbohong atau menjual produk makhluk hidup berarti buat dapetin posisi tertentu berarti. Tapi kita tidak dengan kemauan, niat jahat berarti, dan kita semua muak dengan yang itu berarti. Tapi karena diajarkan atau konsep untuk mencapai jabatan tertentu atau biar sukses harus melakukan ini berarti, itu bagaimana tuh dalam kehidupan? Ya, jadi memang mau tidak mau apapun kejahatan yang dilakukan, untuk apapun tetap harus dilihat itu sebagai sesuatu yang tidak baik. Tetapi ada tetapinya. Tetapi adalah jauh lebih baik ketika seseorang melakukan kejahatan dan dia tahu itu kejahatan, ketimbang orang melakukan kejahatan dia tidak tahu itu kejahatan. Maka Bhante Sariputta pernah menyampaikan ada dua jenis manusia, manusia inferior dan manusia superior. You can read this one, ya? Oke. Jadi manusia inferior, manusia superior. Orang yang melakukan kejahatan dan dia tidak tahu itu kejahatan, dia makhluk inferior atau manusia inferior, rendah artinya. Melakukan kejahatan dia tidak tahu itu adalah kejahatan. Sementara orang yang melakukan kejahatan dan dia tahu itu kejahatan, dia adalah orang yang superior. Kenapa? Karena dengan dia tahu akan ada tekad. Suatu saat kalau ada kesempatan, ada waktu, saya harus bisa bebas dari perbuatan seperti ini.
Kan ada kemuakan juga kan. Untuk sementara waktu mungkin belum bisa, tetapi kalau sudah tahu itu hal yang tidak baik, pasti akan ada tekad, ada kekuatan di masa mendatang untuk bisa lepas. Makanya disebut manusia superior. Nah kemudian orang yang melakukan kebaikan, tapi dia tidak tahu itu kebaikan, ternyata orang yang inferior juga. Inferior. Orang melakukan kebaikan, dia tidak tahu itu kebaikan. Kenapa? Karena dia tidak tahu, maka ada kemungkinan di masa mendatang dia akan berhenti dari kebaikan tersebut. Maka disebut inferior. Tapi memang yang terbaik adalah melakukan kebaikan dan dia tahu itu kebaikan. Itu superior. Jadi memahami baik dan buruk, walaupun seandainya ternyata masih melakukan keburukan tapi paling tidak tahu ini buruk, itu adalah sesuatu yang baik. Maksudnya dalam konteks kita tahu itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang superior. Bayangkan, kita manusia itu luar biasa. Paling tidak walaupun melakukan hal yang buruk, ada kebanyakan tahu ini buruk. Bayangkan binatang. Binatang bisa melakukan kebaikan, tapi tidak tahu itu kebaikan. Contohnya apa? Secara insting, misalnya burung memberikan makan kepada anaknya. Itu kebaikan, ya kan? Tapi dia tidak tahu itu kebaikan. Dia tidak bisa membedakan apa itu kebaikan atau keburukan. Maka manusia, bahkan sejelek apapun manusia itu kenapa dikatakan lebih baik daripada binatang? Karena apa? Inilah pengetahuan yang membedakan. Maka paling tidak adalah tahu. Sehingga ada perumpamaan juga, kalau orang mengetahui itu kejahatan dan masih dilakukan, itu masih diumpamakan seperti seseorang yang memegang api, tapi dia tahu api itu panas, maka dia akan memegangnya dengan begini-begini kan. Tapi kalau orang yang tidak tahu itu adalah kejahatan, dipegang dengan erat. Jadi dampaknya akan lebih masif. Gitu. Tapi bukan berarti kemudian berarti boleh dong, ya enggak juga. Oh, ya.